on a whole nother level. Girl, he only fucked you over cause you let him. Girl, I guess he didn't know any better. Girl, that man didn't show me ever. Do all I can just to show you you're special. Certain it's your love that holds me together. Halo semuanya, so di video kali ini aku bakal lanjutin lagi. Kalau sebelumnya aku udah bikin semester 5 di teknik lingkungan belajar apa. Buat kalian yang belum nonton, langsung aja cek di sini videonya. Hari ini aku bakal bikin semester 6. Buat kalian yang penasaran di semester 6 tingkat 3 terakhir aku bakalan belajar apa di teknik lingkungan ITB, langsung aja kita mulai ke videonya. Oke, jadi di semester 6 ini tuh aku ngambil ada total 10 mata kuliah, dan itu tuh 23 SKS. Kalau sebelumnya di semester 5 aku ngambil 21 SKS, karena waktu aku nanya cutting, semester 6 itu bakalan gabut banget, gak berasa kayak kuliah. Dengan pemikiran seperti itu, akhirnya aku berangkat dong dengan 23 SKS. Tadinya aku tuh udah mau 24 SKS, karena waktu aku nanya kakak tingkatku juga, dibilangnya tuh kalau bisa langsung aja 24 SKS, karena 24 SKS tuh juga gak terlalu berasa, gak berat. Karena sebelumnya juga aku pernah bilang kalau misalnya untuk kita lulus itu ada 3 SKS yang harus diambil di luar dari mata kuliah pilihan, dan 12 SKS itu dari mata kuliah pilihan di teknik lingkungan di prodi kita masing-masing, di jurusan kita masing-masing. Sebelumnya kan aku ngambil itu sanitasi pasca bencana, itu udah 2 SKS, dan gak ada tuh sebenarnya 1 SKS, jadi mau gak mau aku harus ngambil yang 2 SKS lagi. Sebenarnya kalau misalnya kalian mau yang gampang ya, langsung aja sebenarnya ngambil yang 3 SKS, karena ada juga yang ngambil 3 SKS, cuman aku pikir kayak daripada aku ngambil 3 SKS tapi aku nggak terlalu interested sama si matkulnya, mendingan aku ngambil 4 SKS tapi buat aku itu berguna dan sangat-sangat membantu banget. Jadi akhirnya aku pilih buat ngambil 2 SKS lagi di luar dari mata kuliah teknik lingkungan, dan itu balik lagi ke rekayasa infrastruktur lingkungan. Jadi yang pertama aku ambil itu adalah ilmu pengetahuan masyarakat. Ini tuh kodenya IL karena ini dari real. Ini adalah 2 SKS. Terus yang kedua itu aku ngambil pencemaran udara. Pencemaran udara ini by the way mata kuliah wajib di tingkat 3. Yang ketiga itu adalah sewerage dan drainase berkelanjutan. Yang keempat itu adalah pengelolaan sumber daya air. Yang kelima adalah manajemen teknik lingkungan. Yang keenam itu adalah pengelolaan limbah padat. Yang ketujuh adalah fisika lingkungan. Nah, kalau yang ketujuh ini tuh mata kuliah pilihan tapi dalam teknik lingkungan. Yang kedelapan pun sampai yang nanti ke-10 pun juga sama. Yang kedelapan itu ekoteknologi lingkungan. Ini pun juga mata kuliah pilihan tapi di TL. Yang ke-9 itu adalah produksi bersih sama pilihan juga. Dan yang ke-10 adalah teknik remediasi, dan ini pun juga pilihan. Jadi, kalau misalnya untuk mata kuliah wajibnya sendiri, itu yang kebijakan hukum lingkungan itu aku udah tarik duluan di semester 4. Terus juga yang agama sama etika itu juga aku udah tarik duluan sebelumnya. Jadinya sebenarnya kalau misalnya ngikutin prosedurnya tanpa mengambil mata kuliah lain, aku tuh cuman 5 doang yang wajib. Tapi karena aku mau menuhin SKS-nya, akhirnya aku ngambil sampai 10 mata kuliah, which is itu 23 SKS in total. Jadi aku bakal bahas satu-satu. Yang pertama adalah ilmu pengetahuan masyarakat. Ilmu pengetahuan masyarakat ini tuh menurut aku penting banget. Kenapa aku ngambil ini? Selama aku belajar ya, itu tuh kita lebih banyak dealing sama teori-teori, kita lebih banyak dealing sama perhitungan-perhitungan. Dan terkadang kita lupa gimana caranya kita mensosialisasiin ke orang-orang. Even kita orang yang sangat-sangat pintar gitu ya, sangat-sangat tahu gimana caranya menyelesaikan ini dan lain-lain, tapi kita nggak bisa berkomunikasi sama orang, cara penyampaiannya dan gimana manusia berperilaku pada umumnya gitu ya. Buat aku penting banget sih buat kita bisa sosialisasi ke orang-orang, apalagi kita sebagai engineer gitu ya. Pastinya kan kalau kita mau bangun sesuatu, kita harus dekat dulu sama orang-orang yang punya kuasa di sana untuk nge-convince para masyarakat tuh gimana. Nah, itu kita pelajarin di ilmu pengetahuan masyarakat ini. Jadi buat aku ini sangat-sangat berguna banget, mirip-mirip kayak belajar tentang ilmu psikolog gitu lah. Jadi sini silabus ringkasnya itu kita belajar tentang menelaah masalah sosial dengan teori, fakta, konsep di berbagai bidang pengetahuan keahlian lapangan sosial. Ilmu pengetahuan masyarakat ini tuh kelasnya lebih kelas besar. Jadi tuh bisa sampai 100 orang gitu maksimumnya. Cuman waktu aku itu sekitaran 80 sampai 90, aku lupa deh pokoknya, dan itu bener-bener datang dari semua tingkat, datang dari semua fakultas. Jadi karena ini mata kuliah pilihan, jadi siapapun bisa ngambil. Untuk mata kuliah ini tuh lebih banyak ke sesi diskusi sama dosen-dosen, diskusi sama teman-teman, dan juga kita kebanyakan semuanya berkelompok. Dan untungnya banget si IPM ini tuh, ilmu pengetahuan masyarakat ini tuh nggak terlalu memberatkan aku di semester 6, karena balik lagi lebih banyak tugas-tugas kelompok. Terus juga tiap pertemuannya tuh lebih dikemasnya tuh ringan gitu loh. Untuk ujiannya itu kemarin kita buat essay dari segala materi yang udah kita pelajarin, mau berhubungannya tuh lebih ke pandeminya atau ke apapun, pokoknya masih berkaitan dengan ilmu yang kita pelajarin di kelas waktu sebelum UTS. Terus di akhirnya itu kita ada mini projectnya ini tuh jadi kayak segala aspek, gimana caranya kita mengutarakan pendapat kita, bersosialisasi karena kita perlu kuesioner, kita perlu interview, terus bekerja kelompok juga, teamwork, jadi semuanya itu dirangkap lah gitu ya di hasil akhirnya ini adalah mini project ini. Dan project-projectnya ini pun juga topik-topik yang kita pelajari di kelas juga.
Salah satu contoh materi yang kita pelajarin itu tuh waktu itu kayak gini, yang think about following assumption in decision making. These assumptions allow rigorous mathematical modeling of human behavior. Do you think the assumption always hold true? Give example. Sama banget sih sebenarnya yang aku pelajarin juga sama sebelum-sebelumnya. Gimana sih para masyarakat itu bisa mempercayai sama satu orang ini tuh bener-bener sampai fanatik banget. Apa aja sih bias-bias yang ada. Terus juga kok manusia bisa berpikir kayak gini ya. Pokoknya banyak banget. Dan waktu itu kita juga ada semacam kayak dosen tamu yang ngejelasin tentang ada game-gamenya. Di game itu tuh kita dijelasin misalnya kita sebagai petugas nih. Terus sebagai petugas itu kita kalau misalnya ada orang yang datang, kita harus make sure nih data-datanya benar. Tapi ternyata orang yang datang itu tuh misalnya emang bener-bener lagi buru-buru banget, atau dia bener-bener lagi butuh banget buat ke luar negeri. Empati kita tuh dipakai. Yang kalian tuh bakal tahu nanti hasilnya itu kalau misalnya kalian meloloskan orang ini, kalian bakal gimana-gimana. Tapi di satu sisi kemanusiaan kalian juga bekerja. Jadi itu bener-bener something yang relate, dan pembuat game pun juga cerdas banget sih. Jadi waktu buat grup pun juga grupnya udah dipilihin, jadi kita nggak bisa pilih anggota-anggotanya. Dan karena balik lagi aku sendiri anak teknik lingkungan, jadi emang harus benar-benar mengenal mereka lagi dengan baru gitu ya, kayak mereka nih siapa gitu. Selanjutnya adalah pencemaran udara. Nah, pencemaran udara ini tuh bisa aku bilang juga yang baru. Kenapa? Karena dari kita semester 3 sampai kita semester 5, kita tuh jarang banget berkaitan dengan udara. Kalaupun ada belajar udara itu lebih ke laboratorium lingkungan yang tentang sampling udara, tapi itu cuman secara overall doang, tapi belum ada yang pembelajaran menyeluruh tentang udara. Kalau air, tanah, terus sampah itu tuh udah dari awal kita pelajarin. Cuman kalau udara ini tuh baru. Jadi kalau untuk pencemaran udara atau biasanya singkatnya itu pencemut, ini tuh mata kuliah terkaitnya itu adalah laboratorium lingkungan. Karena kayak tadi aku bilang ya, waktu di labeling pun kita juga belajar tentang si udara-udara ini. Silabus ringkasnya itu kita belajar tentang efek dan dampak, peraturan dalam pengelolaan kualitas udara, baku mutu, emisi, meteorologi, dan lain-lain sampai ada dispersi gaus, ketinggian efek cerobong. Dan waktu di pencemaran udara ini tuh kita lumayan banyak dapat tugas-tugas, tapi itu udah di akhir-akhir banget. Ada tugas-tugas dari asistensinya juga, awal-awal ada kuisnya juga. Dan ini salah satu contoh tugasnya, ini tentang sistem monitoring dalam lingkungan. Ini ada pajak, dan tugas-tugasnya tuh banyak banget sih. Sebenarnya tugas-tugasnya itu ada air quality monitoring system, emisi, ada juga tentang kendaraan-kendaraan, kebijakan-kebijakannya. Jadi emang tugas-tugasnya tuh lumayan banyak dan semuanya berkelompok sih. Kalau waktu kelompok kita itu, ini lucunya pemilihan kelompoknya itu berdasarkan domisili kita masing-masing, karena sistem pemantauan atau stasiun pemantauan udaranya ini itu kan ada di setiap, kayak misalnya di Bandung, siapa yang tinggal di Bandung ya udah mereka berkelompok, siapa yang tinggal di Semarang mereka berkelompok, pokoknya kayak gitu. Untuk aplikasinya sendiri tuh apps-nya itu nggak terlalu berat pertama, terus juga nggak terlalu susah banget penggunaannya. Cuman yang lumayan bikin PR-nya itu biasanya dari file Excel-nya, karena dari Excel itu harus sudah tersusun rapi dan nanti bakalan diterjemahin bahasanya ke bahasa WR Plot ini. Cuman di Excel-nya itu tuh aplikasinya ntar bakal jadi kayak gini bentuknya. Ini buat tahu arah anginnya tuh datang dari mana, terus berapa kecepatannya. Kalau misalnya datanya per tahun, terus dia per menit, nah itu lumayan capek tuh buat ngurutin-ngurutinnya. Sebenarnya lebih PR ke situ doang. Nah, selanjutnya ini adalah materi yang kita pelajarin di pencemut. Ini waktu itu kita lagi belajar tentang jenis baku mutu emisi dan sumber tidak bergerak. Baku mutu emisi partikulat itu dinyatakan dalam bentuk apa, terus juga ada baku mutu emisi gas. Sebenarnya secara garis besar untuk si pencemut ini tuh nggak bisa dibilang susah-susah juga sih, karena emang masih baru aja. Karena kan sebelumnya kita jarang banget ngebahas, jadi masih sesuatu yang asing gitu lah ya. Kalau dosennya tuh ngejelasinnya bener-bener kayak seru, jelas, dan banyak tugas-tugas juga. Jadi ya sudah, di-enjoykan saja semuanya. Yang ketiga itu adalah sewerage dan drainase berkelanjutan. Salah satu mata kuliah yang buat aku tuh mirip-mirip kayak TEPAM, yang asistensi per minggu juga dan berkelompok dan nguli banget. Kita tuh belajar tentang apa di sewerage dan drainase berkelanjutan. Ada klasifikasi air buangan, baik akibat aktivitas manusia maupun alam, kuantitas air kotor dari kegiatan domestik, dan lain-lain. Mata kuliah terkaitnya tuh ada 2. Yang pertama ada mekanika fluida 1, dan hidrologi dan hidrogeologi. Ini salah satu contoh PPT asistensinya. Waktu kita lagi belajar ada data hidrologi, belajar tentang kurva IDF, metodenya gimana. Nah ini juga sama sih sistemnya kayak waktu laboratorium lingkungan juga. Pertemuan pertama kita bakalan lebih dijelaskan untuk materi-materi yang kita pelajarin, dan di pertemuan selanjutnya itu langsung ke asistensinya. Kejaran di minggu ini tuh apa yang harus dikumpul, apa yang harus dikerjakan. Kita harus bikin laporan iya, kita buat Excel juga iya, terus kita bikin AutoCAD juga iya, karena kan ada bangunan-bangunan penunjang gitu kan, kayak stasiun pompa. Ini contohnya kayak gini, ada AutoCAD-nya. Jadi hampir semua aspek dimainkan di sini. Terus output dari hasil laporannya ini tuh bakal dalam bentuk PPT. Jadi kita bakal presentasi, dan kalau waktu aku itu 3
presenter terbaik itu bakal presentasi lagi di depan dosen. Dan ini salah satu PPT yang kelompok aku buat. Ini kita belajar tentang hasil volume galian ini waktu masih di sewerage. Jadi kalau pas kita itu sewerage sama drainase tuh dipisah. Kalau lihat punya cutting itu tuh jadi satu. Jadi tergantung asistennya sih mau kayak gimana. Kita pernah juga tuh dapat tugas kayak kondisi existing drainase kita di perumahan kita tuh bakal kayak gimana. Dan ini salah satu contohnya, nanti kita bakal bikin penampangnya, berapa panjangnya, berapa lebarnya, potongannya, pokoknya kayak gitu. Kalau buat ujiannya pun juga agak-agak mirip sama yang tahun-tahun sebelumnya. Kalau UTS-nya ya, kalau UAS-nya aku belum tahu. Cuman kalau untuk SDB tuh lumayan banyak perhitungannya sih. Perhitungan, teori, pemahaman konsep, kayak ini tuh berkaitan sama apa yang kita pelajari di TEPAM. Jadi mirip-mirip banget sebenarnya. Di TEPAM mirip, di hidrologi dan hidrogeologi juga mirip. Yang keempat, itu adalah pengelolaan sumber daya air. Nah, kalau untuk PSDA, ini tuh mirip juga sama TEPAM. Ini lebih pengelolaan sumber daya air, kalau yang TEPAM itu berfokus untuk air minumnya. Terus kalau untuk PSDA sendiri, ini kalian bisa lihat ya, mata kuliah terkaitnya itu adalah matematika rekayasa. Kenapa? Karena nanti ada banyak perhitungan-perhitungan yang pakai program. Yang kedua adalah hidrologi dan hidrogeologi, of course. Tapi sebenarnya secara nggak langsung juga berkaitan sama TEPAM, cuman emang bukan mata kuliah terkaitnya gitu. Kita bakal belajar tentang pengelolaan sumber daya air yang berkelanjutan, komponen siklus hidrologi, ada sifatnya acak dan stokastik, ini sering banget sih. Terus sistem daerah aliran sungainya juga, dan lain-lain lagi. Cuman aku bisa bilang ini salah satu mata kuliah juga yang lumayan banyak melibatkan hafalan, tapi bukan fully hafalan, tapi lumayan banyak melibatkan hafalan. Sebelum UTS tuh kita ada kuisnya tuh kayak gini nih, jika dikasih tahu hasil monitoring kualitas badan air dengan metode WQI sama metode Storet itu bakal gimana nih, ada parameternya, nanti sesuai dengan baku mutunya gimana. Ini salah satu contohnya yang materi kita pelajarin di kelas, itu ada persamaan diferensial parsial kontinuitas dan momentum aliran permukaan bebas. Dosen-dosennya itu lebih banyak pakai studi kasus gitu, studi kasus waduk di sini, studi kasus waktu dulu tuh. Kalau pas PSDA ini tuh dosen-dosen lebih banyak pakai kayak studi kasus di kondisi aktualnya gitu lah. Kayak waduk di Saguling, waduk terus juga ada sungai Cikapundung tuh gimana-gimana kualitasnya, apa aja faktor-faktornya ada di parameternya. Ini tuh kita bisa bilang kualitas airnya tercemar berat, tercemar ringan, tercemar atau bersih atau gimana-gimana. Jadi itu lebih berfokus ke sumbernya dulu gitu loh. Kalau TEPAM itu kita dari sumber, terus kita belajar tentang transmisi, kita belajar tentang distribusi ke daerah pelayanan. Kalau yang PSDA ini tuh lebih fokusnya ke sumbernya dulu. Yang kelima adalah manajemen teknik lingkungan. Kalau untuk manajemen teknik lingkungan itu kurang lebih mirip kayak kesehatan lingkungan kerja yang sama-sama belajar tentang SMK 3. Cuman kalau misalnya untuk si manajemen teknik lingkungan ini tuh ada salah satu materi yang menurut aku menarik banget karena aku belum pernah belajar, itu adalah ekonomi teknik. Wah, itu ngitung-ngitung tentang nilai sekarang, nilai ekivalensinya. Jadi kalau untuk manajemen teknik lingkungan itu silabus ringkasnya kita belajar tentang definisi manajemen, fungsi-fungsi manajemen, planning, organizing, coordinating, dan directing, implementing, controlling, sampai dan lain-lain, sampai ada perencanaannya. Manajemen teknik lingkungan ini tuh mirip-mirip kayak manajemen bisnis juga sih, mirip, cuman ini lebih berfokus ke orang-orangnya sih. Salah satunya tuh kayak misalnya kita belajar tentang teori X dan Y, gimana mereka dapat motivasi. Ini tuh tipe orang yang gak perlu disupervise atau gak perlu diawasin gitu ya, bakal bekerja maksimal, atau tipe orang tuh yang harus dikasih motivasi dulu baru dia bekerja maksimal. Pokoknya lebih banyak tadi link sama orang-orang. Di planning tuh siapa aja yang terlibat, apa yang harus kita lakukan, dan itu juga berhubungan sama yang ada di SML, plan, do, action, check, dan teman-temannya itulah. Jadi kan awalnya tadi aku bahas tentang nilai ekivalensi. Jadi nilai ekivalensi ini tuh adalah sejumlah uang pada waktu tertentu dikatakan ekivalen dengan sejumlah uang yang lain pada waktu yang lain. Bila nilai nominalnya berbeda tetapi nilai efektifnya sama. Nah, ini tuh yang baru aku pelajarin. Jadi kita lumayan banyak juga pakai Excel, kita juga lihat progresnya itu gimana. Dari soal ini bisa diubah jadi nilai ekivalensi yang lumayan agak-agak mumet juga karena masih baru banget lah ya. Terus kita juga belajar tentang SML, apa aja sih belajarnya. Terus juga paling populer itu ada ISO 14001, mana yang jadi basisnya, terus apa yang harus kita lakukan. Pokoknya banyak banget, dan ini tuh lumayan seru banget karena dosennya ini yang ngajar lebih dari satu, jadi kan tipe dosen beda-beda. Jadi waktu sebelum UTS itu, dosen yang ini tuh, dosen A ini lebih suka tuh ngasih tugas-tugas. Jadi tiap minggu tuh ada tugas-tugas, terus harus ada yang kayak semacam dipresentasiin gitu lah. Tapi kalau dosen satu lagi tuh lebih suka yang berdiskusi. Jadi ya tergantung dosennya sih. Cuman so far seperti perkuliahan pada umumnya aja sih. Ya ada tugas. Selanjutnya adalah pengolahan limbah padat. Ini mirip banget sama matkul yang di semester 4 itu namanya pengelolaan limbah padat, sama waktu di semester 5 itu pengelolaan B3. Kayak masih nyentuh-nyentuh gitu loh. Jadi kalau PLP ini prasyarat yang harus diambil itu adalah mata kuliah laboratorium lingkungan. Ini belajar tentang komposisi dan karakteristik, teknik pemilahan, pengolahan buangan padat, serta umum, teori pengomposan, insinerasi, biogasifikasi, pemanfaatan gas bio, dan lain-lain. Kalau untuk matkul ini tuh sebenarnya sama kayak waktu aku belajar tentang
pengelolaan limbah padat, kita belajar juga tentang limbah B3, sama-sama ada asistensinya, sama-sama ada presentasi dan laporannya. Jadi ini salah satu contoh PPT yang aku buat. Ini lagi ngebahas tentang karakteristik limbah padat, sampah ada anorganik-organiknya, dari kondisi existing, dari suatu stasiun boleh, rumah sakit boleh, sekolah boleh, apapun itu, kita bakalan analisis si limbah padatnya. Materinya tuh kita belajar salah satunya tentang konsep pengelolaan PDU terpadu. Ini ada pemilahannya, ada pembuatan peletnya, proses-proses dan lain-lainnya, dan ini tuh lumayan banyak melibatkan, bisa dibilang kayak hafalan juga sih sebenarnya, tapi nggak sepenuhnya hafalan. Laporannya cuma 2, jadi tugas 1 sama tugas 2, terus sisanya presentasi buat PPT. Kalau yang sebelum-sebelumnya tuh agak lebih banyak, dan ini tuh individu, bukan kelompok. Selanjutnya adalah fisika lingkungan. Nah, ini dia. Sebenarnya fisika lingkungan ini tuh kenapa akhirnya aku memutuskan untuk ambil. Sebenarnya ada lagi pilihannya, itu pengolahan lumpur. Cuman aku kurang suka sama lumpur, jadi aku pikir fisika lingkungan aja, karena fisika lingkungan ini tuh yang dipelajarin sebenarnya tuh kalau lihat dari silabusnya tuh seru. Kita belajar tentang lingkungan termal, pengetahuan dasar iklim, kenyamanan termal, standar kenyamanan termal, ada cahaya, ada akustik juga. Yang sebenarnya ini tuh juga mirip sama apa yang aku pelajarin di kesehatan lingkungan kerja, tentang gimana pencahayaan yang bikin mata nyaman, terus gimana suhu yang bikin kita nyaman, terus juga iklim-iklim, kalau misalnya tropis, subtropis. Jadi aku tuh mikir di sini tuh, kenapa aku akhirnya ngambil fisika lingkungan? Karena itu ilmunya bakalan kepake banget. Gimana sih caranya bikin rumah kita tuh nyaman? Atau sesimpel kayak misalnya nanti kita mau bikin usaha, pencahayaan yang nyaman tuh gimana? Apakah dengan penggunaan lampu yang warna putih kah? Atau yang kuning kah? Terangnya tuh harus kayak gimana? Buat mata kita silau apa enggak? Terus juga suara yang kita pakai tuh nih termasuk suara yang bising, terlalu keras apa gimana? Itu sangat-sangat berguna banget kan? Udah pasti berkaitan sama fisika sih. Dan aku tuh bukan tipikal yang sangat-sangat anak fisika banget gitu, yang suka fisika. Lumayan sangat-sangat luar biasa, tapi sebenarnya tuh pakai gitu loh, dan itu sebenarnya sangat membantu banget. Ini salah satu contohnya ya, yang kita pelajarin itu, ini ada efek angin dan ventilasi silang. Kita belajar tentang tekanan anginnya, koefisiennya, bahkan juga material yang kita pakai tuh gimana, dan kita harus hitung dulu dari kacanya, nanti dijumlahin sama batanya dan lain-lain itu. Jujur aku pusing banget. Ini salah satu contoh soal PR-nya. Ada diketahui ruangan bentuk segini, pada langit-langit dipasang 2 buah luminer identik, distribusi intensitas cahayanya tuh diffuse, tiap lampu punya intensitas cahaya maksimum, yang sebenarnya tuh sangat relate banget, tapi ya karena mungkin belum terbiasa aja kali ya. Waktu kerjain tuh kayak mikir dulu gitu loh. Walaupun sebenarnya ada contoh soalnya, tapi kan nggak sama ya. Di seluruh dinding dan atap berbatasan langsung dengan lingkaran luar. Terus juga ada R30-nya ini, ada SC-nya, ada delta T-nya, menggunakan table property SNI-nya. Dan ini tuh kita banyak banget mengacu pada SNI sih. Dan ini tuh kasusnya sama persis sama waktu dulu aku ngambil teknik konservasi lingkungan TKL itu. Kelasnya pun cuman ber-6. Aku pertama mikir, pasti ini banyak kali yang ngambil ya. Ternyata banyak kan ngambil yang lumpur, banyak kan ngambil yang lain dibandingkan si Fisling ini. Jadi aku cuman ber-6 satu kelas. Bapaknya bukan tipikal yang lebih berdiskusi sih, karena emang materi yang mau disampaikan itu kan banyak banget ya. Karena waktunya seminggu tuh kita cuman ada waktu 2 jam doang gitu. Sedangkan harus mendapatkan ilmu yang sebanyak ini yang masih baru, kan nggak mungkin dalam waktu 2 jam kan. Yang dalam waktu 4 jam aja tuh belum tentu garansi bisa sampai semua gitu. Jadi biasanya tuh bapaknya lebih banyak buat ngejelasin daripada nanya-nanya kita gitu. Tapi sebenarnya kalau buat kalian yang ngerti fisika ya, yang nggak bermasalah dengan hitungan-hitungan, itu sebenarnya sangat berguna banget sih kalau buat aku. Cuman mungkin karena aku emang anak yang nggak terlalu berlogika banget kali ya, jadinya butuh penyesuaian. Yang ke-8 adalah ekoteknologi lingkungan. Kalau untuk ekoteknologi lingkungan ini, itu karena mungkin dosennya sama kali ya, sama yang teknik konservasi lingkungan, jadi kayak setengah pertemuan sebelum UTS, itu tuh yang dipelajarin exactly the same sama yang kita pelajarin di TKL. Di satu sisi membantu, tapi di satu sisi kayak jadi ngulang lagi. Kita bakal belajarin tentang pemahaman tentang skop ekologi berdasarkan pemahaman biosistem, ekosistem, rantai makanan, siklus biogeokimia, yang dilengkapi dengan beberapa konsep. Ada belajar tentang wetland, sanitary landfill, soil bioengineering, serta sistem penilaian terhadap lingkungannya. Kita lagi belajar tentang lahan basah, terus juga apa bedanya constructed wetland sama treatment wetland. Juga kita belajar tentang rantai makanan, piramida-piramidanya. Aku bisa bilang agak mirip sama TKL. Nah, karena di TKL juga kita belajar tentang ini nih, tentang solar energy, chemical energy in producer, terus primary consumer, terus juga secondary consumer, top consumer, sama ada decomposernya juga. Heat energinya gimana. Dan waktu pas kita lagi belajar tentang wetland, ini salah satunya itu ada temperature coefficient for rate constant for rate design equation. Untuk BOD removal ini bakal pakai gimana, nitrification, denitrification, pathogen removal. Itu tuh lebih ke tahapan desain wetland sih waktu itu. Kalau case aku tuh ini UTS-nya tuh agak telat gitu, karena bapaknya mau nyelesain si wetland dulu baru UTS. Jadi di saat UTS-nya udah kelar, kita 3 minggu setelahnya baru kita UTS. Selanjutnya adalah produksi bersih. Nah, sebenarnya untuk produksi bersih ini tuh juga sama satu yang buat aku juga baru sih aku pelajarin. Cuman setelah aku lihat-lihat menarik.
Karena apa? Kalian bisa lihat ya, silabus ringkasnya benar-benar sangat ringkas sekali. End of pipe, definisi teknologi bersih, minimalisi limbah, 3R, keuntungan teknologi bersih. Jadi gampangnya tuh teknologi bersih itu sebenarnya kita belajar tentang kayak 3R, 5R, terus konsep end of pipe yang kebanyakan diolahnya cuma di akhir. Nah, tapi sekarang tuh kita diajarin gimana di sumbernya pun juga kita olah. Terus yang waktu kita produksi bersih ini tuh, karena kata dosennya itu ini kurikulumnya kayak agak baru gitu ya, yang harus didapatkan oleh mahasiswa. Jadi itu kita disuruh ada kunjungan ke pabrik tahu. Specifically disuruhnya pabrik tahu, cuman di mana pabriknya itu bebas. Nah, waktu itu, tapi sekarang kelompok aku tuh lagi ngambil yang tahu keju SG ini nih. Jadi kita harus buat PPT-nya, kita buat laporannya, laporan singkat. Misalnya minggu pertama tuh lebih ke profil perusahaannya secara general. Produksi bersih itu kan soalnya luas banget kan. Salah satunya tuh yang kita pelajarin tentang ini nih, evaluasi teknis good housekeeping. Gimana kita harus mencuci bak setiap hari, terus penggunaan penunjuk waktu untuk pengendapan yang tepat, menggunakan alas penampung ceceran, pengamatan kepala bagi penjemur, produk layout sesuai alur produk. Good housekeeping tuh sama aja kalau misalnya di limbah B3 tuh kita juga pelajarin gimana sih si drum-drumnya itu tuh disusun dengan rapi, terus juga diklasifikasi sesuai warna atau sesuai dengan suhu-suhunya, kayak gitu, good housekeeping. Jadi pas kita ngeliat itu kayak rapi, bersih, tertata gitu. Yang terakhir adalah teknik remediasi. Kalau sebelumnya di semester 5 itu aku pernah bilang kalian di pencemaran tanah. Nah, di semester 6 ini tuh salah satu mata kuliah yang aku ambil adalah teknik remediasi, yang sebenarnya juga kita pelajarin di pencemaran tanah. Tapi kalau pencemaran tanah itu lebih ke kulitnya. Kalau sekarang benar-benar kita lihat sampai ke dalam-dalamnya. Nah, jadi kalau misalnya untuk teknik remediasi sendiri, yang memberikan pengetahuan mengenai teknik remediasi tanah dan air tanah yang tercemar akibat limbah domestik, industri, dan lainnya seperti penggunaan pestisida di sektor pertanian atau akibat kecelakaan angkutan limbah dan lainnya. Kalau waktu itu kita nggak ada dosen tamu sih sejauh ini, cuman harusnya tuh ada, paling 1-2 gitu. Dosennya pun juga ada 2, dan ini tuh seru banget karena kita benar-benar diajarin gimana bioremediation-nya, terus juga apa yang harus kita pilih, pertimbangannya ex situ, in situ. Dan waktu kita UTS, itu kita disuruh bikin dokumen tentang rencana pemulihan fungsi lingkungan hidup dari suatu studi kasus Pulau Buru, Maluku. Itu kayak kita berasa jadi orang yang kerja sama KLHK, tau nggak sih? Nah, ini salah satu yang kita pelajarin. Ini ada typical deep well injection system. Ini ada land surface-nya, impermeable zone, surface casing-nya, dan kita juga bakal belajar pertimbangannya apa, harga-harganya gimana, teknologi yang dipakai apa aja, step by step-nya gimana. Teknik remediasi itu kan juga deket ya dengan misalnya pemulihan fungsi dari tanahnya. Nanti tanahnya itu udah bener-bener appropriate nggak nih ketika ditumbuhin tanamannya itu bakal ngandung si kontaminannya lagi apa enggak. Secara overall itu aja apa yang aku pelajarin di semester 6 sejauh ini. Aku juga soalnya belum selesai sih semester 6. Aku tinggal, tadi aku bilang kayak tinggal 3 minggu lagi aku udah ujian akhir. Kalau untuk pembelajaran mata kuliahnya tuh dibilang susah apa enggak, aku nggak bisa bilang yang terlalu susah banget gitu ya, karena tiap kesusahan orang kan beda-beda gitu. Cuman hitungannya tuh karena di semester 5 aku udah dikenalkan dengan materi-materi yang baru, dan ada beberapa mata kuliah juga kan yang semester 6 itu berkaitan dengan semester 5. Jadi sebenarnya lumayan ngebantu banget sih. Kalau untuk mata kuliah pilihan kan itu pilihan kalian masing-masing ya. Jadi kalau misalnya itu ternyata turns out hasilnya susah atau turns out itu hasilnya mudah apa membantu, ya itu balik lagi ke keuntungan masing-masing, ke hoki masing-masing. Karena yang benar-benar baru tuh menurut aku pencemaran udara doang. Soalnya kalau untuk yang SDB itu tadi udah berkaitan, PSDA berkaitan, manajemen teknik lingkungan juga berkaitan, terus pengelolaan limbah padat pun juga berkaitan gitu loh. Cuman pencemaran udara doang, karena sebelum-sebelumnya kita belum belajarin tentang udara. Terus kalau misalnya untuk mata kuliah pilihan aku nih, ilmu pengetahuan masyarakat itu menurut aku sangat-sangat membantu banget sih. Karena menurut aku tuh kita jangan terus-terus berkaitan dengan teknologi-teknologi atau dengan teori-teori terus, tapi kita juga harus tahu gimana caranya kita mendeliver, kita gimana caranya convince ke orang, gimana caranya kita berkomunikasi dengan orang, itu kan juga penting. Nah, itu juga dipelajarin di ilmu pengetahuan masyarakat ini. Aku lumayan merasakan chaos karena tugas-tugasnya tuh lumayan banyak banget, dan hampir setiap minggu tuh ada aja kejarannya, kayak semua dikejar-kejar gitu. Mostly semua tugasnya itu adalah tugas kelompok, dan kelompoknya tuh kelompok ini pilihin. Jadi kalau kalian mendapatkan teman-teman yang sangat-sangat membantu kalian, bersyukurlah gitu, karena banyak banget kasus-kasus di mana teman-temannya pada hilang. Fisika lingkungan itu baik lagi sih ke orang-orang. Aku nggak tahu ya, aku nanya teman-temanku sih mereka menyesal atau tidak. Ekoteknologi lingkungan banyak juga yang suka, karena banyak kan nggak ngambil teknik konservasi lingkungan, jadi buat mereka ini pengetahuan yang baru. Tapi buat teman-teman yang udah ngambil teknologi konservasi lingkungan tuh rada-rada mirip. Terus untuk produksi bersih ini juga lumayan banyak teman-temanku juga yang tertarik, cuman pas tahu tugas-tugas akhirnya kayak gini mereka memilih untuk menyerah. kayak udah pada bilang tahu kayak gitu mereka nggak mau ngambil, karena sebelumnya tuh kakak tingkat nggak sampai kayak gini. Jadi emang kayak tiap tahun tuh silabusnya kayak baru, apa outcome-nya baru, jadinya ya hoki-hokian juga. Terus untuk teknik remediasi sendiri ini bisa dibilang salah satu favorit juga, karena dosennya pun favorit dan mata kuliahnya juga favorit gitu loh. Jadi banyak sekali yang mengambil tekrem ini. Karena semester 6 itu aku mendapatkan pengetahuan dari kakak tingkatku, karena katanya semester 6 bakalan gabut, kamu nggak bakal ngapa-ngapain. Akhirnya aku memutuskan lah, seperti tadi aku bilang, aku udah ngambil 23 SKS, karena nggak mungkin 24, karena nggak ada 1 SKS kan. Ada sih yang namanya pengelolaan limbah industri, yang itu 3 SKS, cuman
Karena waktu itu aku agak-agak kurang tidak tertarik dengan si mata kuliahnya, ditambah lagi waktunya nabrak sama jadwal yang aku punya. Jadi akhirnya aku give up si pengelolaan limbah industri ini. Jadi aku ngambil 2 SKS. Jadi sebenarnya aku masih sisa 1 SKS lagi. Sejauh ini aku tidak merasa semester 6 itu sangat-sangat bikin gabut sih. Aku berpikir kayak, semester 6 aku gak bakal ngapa-ngapain gitu ya. Maksudnya bukan gak ngapa-ngapain, maksudnya kayak sedikit gitu loh, gak yang sampai chaos-chaos banget. Ternyata hasil akhirnya lumayan chaos, tapi lumayan banyak yang bisa dieksplor dari mata kuliahnya. Terus juga pengalaman-pengalamannya juga kayak apa ya, gak bisa kita dapatkan waktu kita di semester 5. Karena di semester 6 ini juga tuh kita mulai untuk offline, untuk hybrid gitu. Kalau waktu semester 5 kan masih fully online. Cuman aku gak tahu nanti UAS-nya bakal gimana. Aku gak tahu UAS-nya nanti bakal offline atau online, atau bakal hybrid apa gimana, karena kan kita ujian setelah dari lebaran. Jadi apakah nanti lebaran kasusnya naik nanti akan online, atau bakal tetap dipaksain buat hybrid, cuman mungkin dibuat kayak apa ya, jadwal-jadwalnya gitu, gelombang-gelombangnya aku juga nggak tahu. Jadi segitu aja curhatan aku, sekalian aku ngasih tau ke kalian apa yang aku pelajarin. Semoga membantu jalan di semester 3, semester 4, semoga ngebantu juga buat semester 6-nya ataupun semester 5-nya, dan video-videoku yang lain semester 3 sampai semester 6 udah aku buat. Thank you so much guys for watching. I'll see you guys on my next video. Bye bye.